Rahayu Sagung Dumadi, sanak kadang yang saya hormati. Pada kesempatan ini, Win SQ Channel ingin berbagi pengetahuan tentang mengenal diri sendiri. Mengenal diri sendiri di sini bukan berarti mengetahui kepribadian kita, seperti kepribadian positif. Misalnya ekstrovert, ramah tamah, suka menolong, gentle, sopan, pandai bergaul, galan, suka humor, periang, suka bekerja sama, dan lain-lain. Atau berupa kepribadian negatif seperti sikap introvert, judes, pemarah, emosional, temperamental, peragu, nervous, narsis, suka bersaing, suka menjegal orang lain, dan sebagainya. Atau mengenal diri sendiri juga bukan dalam arti mengetahui sifat-sifat. Misalnya sifat baik seperti jujur, tekun, adil, penyayang, baik hati, rendah hati, tulus dan ikhlas, atau berani. Atau sifat-sifat negatif seperti curang, licik, pengkhianat, sombong, tidak sabar, pembenci, suka pamrih, penakut, pengecut. Juga mengenal diri bukan hanya sekedar mengetahui ciri-ciri fisik tubuh kita, seperti warna rambut, warna mata, warna kulit, tinggi badan, berat badan, apakah sempurna atau ada disabilitas, dan sebagainya. Nah, teman-teman, kita memiliki 4 macam tubuh, yaitu tubuh fisik, tubuh emosi, tubuh mental, dan tubuh spiritual. Pertama-tama yang perlu kita kenali adalah adanya keempat tubuh ini. Nah, konstruksi tubuh manusia dalam kaitan dengan adanya 4 tubuh ini adalah sebagai berikut, yaitu adanya tubuh fisik yang saya beri warna kuning. Kemudian tubuh emosi yang saya beri warna merah. Tubuh mental yang saya beri warna biru. Dan tubuh rohani atau spiritual yang saya beri warna ungu. Jadi dengan konstruksi tubuh manusia yang terdiri dari 4 tubuh ini, ya, maka di sini tampak bahwa tubuh emosi dan tubuh mental itu bergabung menjadi yang kita kenal sebagai jiwa. Dan dari tubuh rohani kita mengalir daya hidup yang kita sebut nyawa, ya. Nyawa ini masuk, ya, ke dalam diri kita melalui tubuh emosi. Kemudian dari tubuh emosi dibagikan
ke tubuh fisik sehingga menghidupkan tubuh fisik kita, dan juga dibagikan kepada tubuh mental sehingga kita memiliki kesadaran yang hidup. Nah, kedewasaan 4 macam tubuh kita, teman-teman, ya. Tubuh fisik itu berkembang menuju kedewasaan dan dianggap mulai dewasa pada usia 16 tahun. Selanjutnya tubuh emosi juga berkembang dari anak-anak ya teman-teman, atau bahkan dari bayi, emosi menjadi anak remaja, ya. Kemudian menjadi dewasa, fisik 16 tahun dan seterusnya. Dan tubuh emosi ini dinyatakan mencapai kedewasaan pada usia 21 tahun. Oleh sebab itu masa pernikahan yang sesuai adalah kalau sudah mencapai, untuk perempuan 21 tahun ya teman-teman. Kalau laki-laki bisa lebih ya. Mungkin 25 tahun ya. Karena ini tubuh emosi sudah stabil ya pada usia 21 tahun. Selanjutnya tubuh mental juga berkembang dari semenjak kita kanak-kanak hingga mencapai kedewasaannya pada usia 25 sampai 30 tahun. Demikian seterusnya, tubuh spiritual itu berkembang mencapai kedewasaan pada saat kita berusia 38 sampai 40 tahun. Apa yang terjadi pada tubuh fisik kita selama masa perkembangannya, yaitu hingga mencapai kedewasaannya, itu kita telah mengembangkan dengan sempurna masalah insting dan passion ya, atau dorongan-dorongan nafsu-nafsu. Sedangkan tubuh emosi dalam perkembangannya mencapai kemampuan penalaran ya dalam bidang tertentu dan juga kemampuan mengambil keputusan ya secara emosi. Sedangkan tubuh mental itu kita akan dapat mengembangkan pemikiran abstrak, pengambilan keputusan dengan logika ya teman-teman, dan penalaran abstrak. Sementara itu kecerdasan spiritual itu dalam perkembangan menuju kedewasaannya akan ditandai dengan adanya hasrat pencarian akan Tuhan dan juga kesatuan dengan Tuhan. Tubuh fisik ya teman-teman. Tubuh fisik merupakan wujud kasar kita ya, terbuat dari senyawa kimia yang berasal dari bumi ya, menyusun kerangka, tulang-tulang, daging, saraf, dan organ-organ lain tubuh kita. Nah, tubuh fisik terbentuk oleh kerja dari DNA ya, dari kromosom manusia. Itulah yang membedakan kita dengan makhluk-makhluk yang lain ya, teman-teman. Dimulai dari terjadinya zigot, tumbuh berkembang menjadi janin di dalam kandungan dan akhirnya dilahirkan serta tumbuh berkembang menjadi dewasa ya. Sampai usia 16 tahun mencapai kedewasaan. Tubuh fisik atau tubuh biologis. Ya, karena kita memiliki fenomena kehidupan, maka tubuh fisik ini juga disebut tubuh biologis.
Kalau sudah meninggal, maka tubuh fisik ini disebut jasad, ya, tidak hidup lagi, ya. Tubuh fisik biologis manusia terdiri dari beberapa sistem organ seperti saraf pusat dengan otak dan sistem saraf, sistem peredaran darah dengan pusatnya jantung dan pembuluh darah, sistem kerangka dan otot, tulang, sendi, otot, sistem pencernaan, lambung dan usus, sistem endokrin atau hormon, sistem pernapasan, paru-paru, tenggorokan, hidung, sistem reproduksi, dan juga tubuh fisik memiliki kecerdasan kinestetik, ya, atau gerak. Misalnya dalam bentuk olahraga dan juga dalam ketangkasan, ya, teman-teman. Nah, kejadian manusia mulai dari sikut sampai menjadi tua dan akhirnya meninggal dunia merupakan hasil kerja DNA yang dikendalikan oleh kecerdasan yang ada di baliknya, yang meliputi pikiran atas sadar, pikiran sadar, dan pikiran bawah sadar. 3 kesadaran pada diri manusia, teman-teman, yaitu pikiran atas sadar yang berasal dari tubuh rohani kita, yang memberikan rancangan atau arsitektur diri manusia yang berupa kromosom beserta susunan DNA-DNA-nya. Pikiran atas sadar juga memberikan inspirasi tentang visi dan misi kepada seseorang manusia, sehingga hidup manusia itu memiliki arah, peran, dan fungsi tertentu. Pikiran sadar berfungsi memerankan manusia untuk menampilkan diri dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dengan pikiran sadar, maka manusia dapat berkomunikasi dengan orang lain, ya, dapat bekerja melaksanakan tugas-tugasnya. Nah, ini kesadaran manusia atau pikiran manusia, ya, teman-teman, pikiran sadar merupakan interseksi dari 3 hal, ya, teman-teman, yaitu mind atau pikiran sadar. Nah, ini merupakan layar, teman-teman. Bentuknya adalah layar pikiran, ya. Jadi apa-apa yang kita pikirkan itu seperti tampak di layar monitor, ya, teman-teman. Misalnya kita membayangkan mobil, maka dalam pikiran kita seperti ada mobil, ya. Itu namanya di layar pikiran atau mind, ya. Yang kedua ada memori, ya, teman-teman, karena apa-apa yang akan ditampilkan itu disimpan di dalam memori, ya. Yang sudah ditampilkan maupun nantinya akan ditampilkan kembali. Dan yang ketiga adalah intelek atau prosesor, ya, teman-teman, kecerdasan yang akan memproses apa-apa yang ada di memori dan ditampilkan juga di layar, ya, teman-teman. Nah, interseksi dari ketiga hal ini di tengah-tengah ini, ya, teman-teman, maka ini disebut sebagai kesadaran, ya, teman-teman. Artinya kesadaran itu akan dapat mengambil memori, dapat memproses apa yang dipikirkan, dan dapat menampilkan apa yang sedang dipikirkan. Nah, selanjutnya teman-teman yaitu tentang pikiran bawah sadar. Ini memfasilitasi proses internal tubuh, ya, teman-teman. Seperti kerjanya jantung, ya, itu terjadi secara di bawah sadar, ya. Tidak kita perintah, bekerja sendiri. Lalu paru-paru, metabolisme tubuh, teman-teman, ya,
pencernaan, sistem reproduksi, ya, dan sebagainya. Semuanya bekerja sendiri ya teman-teman. Tanpa harus kita perintah atau diperintah oleh kesadaran kita, ya, sistem sadar kita. Selanjutnya alam bawah sadar itu juga merupakan suatu kekuatan ya dalam diri kita ya teman-teman, yang dapat diakses oleh tubuh emosi. Ya, jadi alam bawah sadar ini memiliki power yang sangat besar yang dapat merealisasi segala apa yang diinginkan ya, yang kita inginkan. Nah, tubuh emosi teman-teman disebut juga memiliki dimensi astral atau dimensi psikik. Tubuh emosi ini berupa citra dari badan fisik ya teman-teman. Nah, tubuh emosi ini mencapai kedewasaan pada usia 21 tahun. Ketika tubuh emosi mencapai kedewasaan, maka insting dan nafsu serta keinginan memiliki sesuatu itu mencapai puncaknya ya teman-teman. Jadi misalnya seperti perasaan suka, perasaan jatuh cinta ya itu mulai menjadi dominan ya teman-teman. Tubuh fisik, maaf. Tubuh emosi mencapai setengah dewasa pada saat pubertas ya teman-teman. Di sini mulai tampak adanya peningkatan emosi, respon terhadap hal-hal yang menarik ya, serta tumbuhnya kesadaran akan gambar serta keinginan bersosialisasi. Mulai ada rasa jatuh cinta ya, dan konon penampakan hantu itu menggunakan tubuh emosi atau tubuh astral ini. Tubuh emosi adalah tubuh yang mengatur ekspresi perasaan manusia ya teman-teman. Seperti gembira, senang, riang gembira, optimis, puas ya. Kemudian marah, kecewa, sedih, tidak puas ya. Rasa takut ya, berupa ketakutan dan pesimis. Rasa cemas berupa rasa cemas, ragu-ragu, bimbang, atau ketidakpastian. Rasa keberanian, semangat, pantang menyerah, mudah, atau mudah menyerah, atau pengecut ya. Itu skala degradasinya ya teman-teman, gradasinya. Ada juga kehendak, keinginan, kebutuhan, niat, obsesi, cita-cita, kemauan. Memiliki kecerdasan emosional, EQ, intrapersonal dan interpersonal. Dan juga ada kecerdasan adversity, yaitu pantang menyerah. Ya. Dan juga mengakses alam bawah sadar yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Berikutnya adalah tubuh mental ya teman-teman. Tubuh mental itu memiliki dimensi mental, yaitu dimensi abstrak, alam ide-ide ya teman. Tubuh mental mencapai setengah matang pada usia 21-29 tahun dan mencapai usia kedewasaan penuh pada usia 35 tahun. Ketika menuju kematangan penuh tubuh mental ya, maka aspek spiritual manusia juga mulai berkembang. Jadi mulai usia 30-an
aspek spiritual seseorang mulai berkembang sehingga mulai tertarik dengan topik spiritual. Ini usia 30-an itu seperti usia balita ya untuk bidang spiritual, teman-teman. Nah, perkembangan kedewasaan spiritual ini dapat memicu kebangkitan spiritual ya, teman-teman, pada masa pertumbuhan mental menuju kedewasaan, dewasa mental ya. Sehingga seseorang mulai mengevaluasi kembali perjalanan hidupnya dan menentukan arah perjalanan hidupnya ke depan ya. Periode yang terjadi pada usia 28 hingga 32 tahun ya untuk perkembangan kedewasaan mental, teman-teman, itu sering disebut sebagai masa krisis. Jadi di usia 28 sampai 32 tahun. Nah, hal itu sebenarnya merupakan proses perkembangan tubuh mental yang alamiah ya, teman-teman. Tubuh mental itu terdiri dari kecerdasan logika, membedakan benar dan salah, kecerdasan etika, ya, membedakan yang baik dan jahat atau buruk, dan kecerdasan etika, yaitu membedakan indah dan jelek. Ya. Nah, berbagai macam kecerdasan mental, ya teman-teman, terbagi ke dalam 3 kecerdasan tadi, yaitu kecerdasan logika matematika, yaitu ada sub kecerdasan logika matematika sendiri, hitung berhitung, ya teman-teman, dan juga logika, kecerdasan bahasa, serta kecerdasan natural environmental. Lalu ada kecerdasan etika, yaitu kecerdasan moral, kecerdasan interpersonal, dan intrapersonal. Sedangkan kecerdasan estetika ada kecerdasan musik dan kecerdasan seni dan ruang spasial. Selain itu juga ada kecerdasan di bidang kepemimpinan, kecerdasan kreativitas, dan kecerdasan imajinasi. Dimensi mental itu merupakan dimensi yang abstrak ya teman-teman. Berisi ide-ide, rancangan, maupun imajinasi. Meskipun abstrak namun ada ya teman-teman. Dan tentunya wujud-wujudnya juga abstrak. Namun dapat kita rasakan ya, dapat kita alami. Nah, dimensi mental itu merupakan dimensi ciptaan pertama. Sedangkan dimensi fisik merupakan ciptaan kedua atau perwujudan ya, nyata. Sedangkan dimensi emosi merupakan jembatan antara dimensi mental dan dimensi fisik. Jadi asalkan kita menginginkan, menghendaki, maka ide-ide yang ada di dimensi mental itu dapat direalisasi. Misalnya rumah ya. Kita punya ide rumah tertentu, desain rumah, maka dengan kemauan, kehendak kita yang kuat, maka rumah itu dapat kita realisasi, ya, dapat kita bangun. Mungkin dengan minta tolong kontraktor pembangunan rumah ya, teman-teman. Nah, tubuh emosi dan tubuh mental, teman-teman,
itu bersatu menjadi jiwa. Ya. Tubuh mental yang merupakan kesadaran itu bersifat dapat melihat atau mengetahui sesuatu di luar dirinya maupun di dalam dirinya. Namun tubuh mental ini tidak memiliki kekuatan yang besar ya teman. Sehingga seperti seseorang yang lumpuh. Sedangkan tubuh emosi memiliki power yang sangat besar dalam bentuk bawah sadar, sehingga memiliki kekuatan untuk merealisasi apa-apa yang kita inginkan atau yang diinginkan oleh tubuh sadar kita atau kesadaran kita. Jadi jiwa itu adalah seperti si buta, karena tubuh mental kita karena tubuh emosional kita bersifat buta ya teman-teman. Nah ini si buta menggendong si lumpuh ya teman, si sadar atau si lumpuh. Nah dengan demikian pasangan si buta dan si lumpuh itu dapat berjalan kemana-mana, misalnya mencapai cita-cita atau melaksanakan tugas-tugas pekerjaannya. Jadi si lumpuh dapat mencapai tujuannya berkat dukungan kekuatan si buta. Ya. Maka dalam kehidupan sehari-hari di dunia ini, kita si sadar atau mental alias si lumpuh harus tahu ya teman-teman, memanfaatkan kekuatan si buta, yaitu si bawah sadar, untuk dapat mencapai cita-cita setinggi langit. Kalau kita tidak mengenal alam bawah sadar kita, maka kita ibarat si lumpuh yang tidak bisa pergi kemana-mana. Oleh sebab itu, untuk mencapai sukses dalam hidup, maka setiap orang harus mengenal dan memanfaatkan potensi alam bawah sadar. Mungkin kita dapat berdoa ya, menyapa alam bawah sadar kita ya teman-teman. Seperti ini ya. Wahai adikku bawah sadar yang gagah perkasa, bantulah aku untuk mencapai tujuan apa ya tertentu kita sebutkan. Atau mengatasi masalah apa. Demikian. Kita dapat menyapa adik bawah sadar kita. Selanjutnya adalah tubuh spiritual. Jadi tubuh spiritual atau roh merupakan percikan cahaya ilahi yang berisi ide atau membawa desain atau rancangan tentang makhluk yang akan dijadikan oleh roh tersebut. Misalnya sebuah roh itu akan menjadi planet bumi atau menjadi matahari, menjadi makhluk manusia, menjadi hewan, menjadi tumbuhan, dan sebagainya. Ya teman-teman. Nah, tubuh spiritual ini teman-teman tidak berada di dimensi ruang dan waktu, ya, melainkan di luar dimensi ruang dan waktu. Kalau dimensi ruang adalah 3 dimensi, ya, maka dimensi untuk spiritual itu mungkin ada di dimensi kelima, ya teman. Konon satu roh dapat menciptakan hingga 9 makhluk, ya teman-teman. Makanya disebut ada istilah saudara 9 atau 9 saudara. Ya.
Dan roh ini bersifat ilahi tadi ya teman-teman. Maka roh itu memiliki kehidupan yang kekal abadi alias immortal. Berbeda dengan jiwa kita ya teman-teman. Jiwa itu memang bisa menuju immortal juga ya teman-teman. Namun jiwa itu juga bisa musnah. Dalam tindakannya, roh itu pertama-tama membawa cetak biru tentang makhluk yang akan dijadikan. Misalnya pada manusia berupa genetika atau kromosom ya teman. Lalu dengan melalui mekanisme perkawinan misalnya, maka akan terbentuk janin, ya, seterusnya membesar menjadi bayi yang siap dilahirkan, dan setelah kehamilannya, selama masa kehamilan, roh akan meniupkan daya hidup, nyawa, dan juga tumbuh emosi dan tubuh mental, atau disebut jiwa ya, ke dalam janin tersebut. Selanjutnya mempersiapkan fisik dan psikologis orang tua bayi tersebut, ya, agar memiliki sifat keibuan dan kebapaan yang akan melindungi dan merawat bayi tersebut hingga dewasa. Pada umumnya, tubuh spiritual seseorang akan mencapai setengah matang pada usia 40 tahun dan mencapai kematangan penuh pada usia 50-an tahun. 50 hingga 60 tahun. Bila terjadi proses penyadaran tentang adanya tubuh spiritual ini, ya teman-teman, maka sejak usia 50-an tersebut, seseorang akan berorientasi ke bidang spiritual. Namun, pada masyarakat yang berpaham pada materialisme dan ateisme, maka kemungkinan kesadaran spiritual ini ya tidak berkembang ya teman-teman. Karena mungkin dilupakan atau tidak disadari. Oleh sebab itu pada usia 50-60 tahun dapat timbul krisis spiritual. Seseorang tiba-tiba merasa tidak memiliki arah dan tujuan hidup atau juga kehilangan makna hidup. Nah, ini tentang istilah hati ya teman-teman. Kita memiliki 3 macam hati, yaitu hati nurani, yang artinya adalah pikiran atas sadar ya teman-teman. Lalu hati saja ya, yaitu pikiran sadar. Misalnya kita berbicara dalam hati, maksudnya kita berbicara dalam pikiran sadar ya. Lalu batin ya teman-teman, itu adalah pikiran bawah sadar ya. Misalnya trauma batin ya teman. Jadi kata hati di sini bukan berarti jantung atau liver ya teman-teman, organ tubuh manusia ya. Melainkan artinya adalah pikiran ya teman-teman. Atau mind ya, dalam bahasa Inggris mind. Nah, perkembangan manusia teman-teman, kalau seseorang hanya memperhatikan perkembangan tubuh fisik saja, maka dia akan dipandang sebagai orang yang kurang berkembang. Ya, karena aspek-aspek yang lain tidak tampak ya, teman-teman. Misalnya emosinya kurang tampak.
juga kemampuan mentalnya kurang tampak. Jadi perhatiannya hanya seputar badan saja. Orang seperti ini seperti boneka ya teman-teman. Selanjutnya orang hanya mengembangkan badan fisik dan emosi. Hal ini juga dianggap belum lengkap karena tidak memiliki kemampuan mental yang baik gitu. Kehidupannya masih tergolong primitif ya. Selanjutnya, orang yang telah mengembangkan kemampuan fisik, emosi, dan mental, maka telah berkembang menjadi manusia modern seperti yang kita kenal sekarang ini ya teman-teman. Namun mungkin masih belum mengembangkan kemampuan spiritual. Ya, karena tadi ya teman-teman, yaitu memiliki pandangan materialisme dan ateis. Ya. Nah, orang yang telah mengembangkan keempat kemampuannya, yaitu fisik, emosi, mental, serta spiritual, maka dia telah menjadi manusia yang paripurna atau lengkap. Demikian ya teman-teman yang bisa saya sharing kepada teman-teman semua. Silahkan diberikan komentar-komentar ya teman-teman. Terima kasih. Rahayu Sagung Dumadi.